Sampean bisa lihat Cak, gila. Guratan-guratan bodinya luar biasa. Ini Honda semakin keren ini kalau desain ya. Ini jadi tergoda sendiri nih reviewer kita nih. Udahlah, kita motonya nanti aja lah ya. Kita langsung review aja. Ya Mas, yang banyak fotonya Mas ya, biar saya nanti bisa review. Oke Cak, jadi yang pertama first impression, IWB harus katakan ini motor luar biasa, gila. IWB cukup surprise karena motor ini bobol dari pengamatan Iwan benaran ya. Kita kayaknya ilmu lampah lupus sudah luntur kayaknya nih. Jadi yang pertama Cak, kita udah langsung aja ya. Kita yang pertama akan lihat dari depan dulu. Jadi depan ini sampai akan melihat sebuah kombinasi desain yang sangat mirip dengan CB500X. Totally very similar. Bagaimana muskulernya, bagaimana tebalnya bodinya, bener-bener sangat-sangat keren banget. Asli IWB seperti melihat motor moge, itu yang pasti. Nah, kalau kita perhatikan dari sini Cak, saya nggak jadi enak nih moto nih, nggak apa-apa ya, saya ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari depan sini Cak, kita nyalakan dulu deh ya. Ada kuncinya nggak sih? Biar keren nih fotonya nih. Nah, tes. Oke. Nah, kalau kita nyalakan Cak ya, memang ini ada semacam kayak, nah ini ada nyala di sini, satu titik begitu. Dia modelnya beda banget. Dia nyala di bagian tengah sini, seperti kayak macam lampu senja tapi putih ya dari LED. Kemudian sini ada dua klaster ya, jadi atas dan bawah. Kemudian juga bagian sini ada kisi-kisi, ada bolongan. Kalau kita perhatikan, ya udah diam aja, cerot. Kok nggak nyala? Nggak nyala, Van? Nggak nyala. Masa engine harus nyalain ya? Oh, akinya. Ya Allah, ini kapan reviewnya nih? Ya Allah, kayaknya kita segias berarti ya. Ya wes lah, kita moto dulu deh. Melas bener ini, oke. Ini halo Cak. Nyampe ya. Jadi Kak, kita lihat langsung sekarang ini ya. Sampai perhatikan bahwa sosok dari motor ini memang gila. Tadi IWB nge-share sampai semuanya, gambarnya kurang jelas. Dan sekarang IWB akan nge-share sampai semuanya sisi jelasnya. Nah, yang pertama Cak, kita akan review dari depan dulu Cak ya biar jelas. Jadi kalau kita lihat dari desain motor ini memang sangat mirip dengan CB500X atau mungkin sangat mirip dengan CB apa ya? Kita lihatnya CB150 juga sangat mirip ya. Jadi dia ada dua klaster. Nah, ada tingkat 2 dan di sini kita ada tarikan-tarikan di sini. Nah, jadi gitu. Plastiknya, janggutnya, kemudian kalau di sini ada bolongannya ya. Dan kemudian di sini ada visornya. Visornya itu memang dia paten, jadi nggak bisa di-adjust ya. Kalau kita lihat di sini paten. Nah, ini ada model kalau kita lihat bautnya baut L. Nah, kayak gitu, Cak. Visornya cukup tinggi, Cak ya. Jadi bisa memastikan keamanan buat sampean semuanya, kenyamanan buat sampean semuanya, dan ini yang menarik. Nah, ini pada bagian racernya. Racernya ternyata ada dampernya di sini, Cak. Tuh lihat, ada karetnya nih. Karet damper. Dan kemudian kalau kita perhatikan, cukup tinggi ternyata racernya ya. Ini bahkan triple clamp-nya, crown handle atasnya juga beda dibandingkan dengan CB150R ya. Jadi beda dari sisi desainnya tuh beda. Nih kalau kayak gini, Cak. Nah, kayak gitu ya. Untuk kunci-kuncinya sama aja. Kuncinya masih menganut model standar. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, nah di sini kan ada speedometernya, tapi sayang kita nggak bisa nyalakan. Coba kita lihat, ini ada kisi-kisinya. Kemudian juga kalau kita lihat juga di sini yang looks dari belakang seperti ini. Kemudian di sini ada tulisan CB150X, ada emblemnya. Kita lihat di sini tuh plastik-plastiknya. Kemudian juga kita perhatikan di bagian sininya ada semacam kayak apa ya? Kita lihat itu seperti semacam kayak permainan. Jadi bukan polosan banget. Jadi gitu ya. Kalau di sini ada tulisan Showa SFBP. Jadi dari kap atasnya ya. Jadi warna biru. Ini jujur ini memang benar-benar lolos dari pantauan kita asli. Lalu bagian samping kanan ini nggak ada kill engine seperti biasa, Cak, biasa aja. Dan ini tapernya menggunakan model finishingnya warna gold. Tapernya kayaknya beda dibandingkan dengan, kayaknya apa sama ya dengan digunakan CB150X, CB150R. Kayaknya sama sih ini, sepertinya dengan part yang sama. Kalau kita lihat ada agak bengkok ya model daripada nih racernya, kayak gitu, Cak. Nah, kemudian sebelah kiri seperti biasa, tuas-tuasnya high beam, low beam. Sini ada lampu tembaknya, ada klaksonnya, lampu sennya. Tuasnya di sini nggak ada finishing sama sekali apapun, Kita lihat dari, dari karet-karetnya. Dan kalau kita perhatikan di sini benar-benar totally, wow, muskuler banget ya. Jadi ini banyak sekali tekuk-tekukan dan layer-layer. Dan kalau kita perhatikan ini memang kondom semuanya ya, ini kondom. Jadi semuanya full kondom. Jadi ini kalau IWB lihat memang basis daripada desain sangat mirip dengan CB150R
Artinya apa? Ini sudah komponen-komponennya material yang sama gitu, Cak. Nah, ini Cak, gila dari samping atas. Kita lihat nih, tuh, selesai dari atas. Looks-nya ya. Benar-benar kayak robot, Cak, asli. Ibu-ibu seperti melihat CB 500 dari bawah seperti ini, agak ke belakang. Jadi di sini ada semacam permainan layer dan layer, semuanya layer dan layer. Jadi banyak sekali tekuk-tekukan. Ibu nggak tahu deh kenapa Honda makin lama di sini makin garang banget nih. Di sini minimalis, tapi di sini ada kisi-kisi yang pasti, ya kan, kisi-kisi. Dan kalau kita lihat memang dari sisi spionnya sama aja, spion nggak ada yang berbeda dibandingkan dengan yang biasanya. Kalau kita lihat dari agak ke bawah seperti ini. Nah, ini ada bolongan bagian sini. Lihat ini ada bolongan, Cak, di sini. Ya kan, ada bolongan. Nah, lihat tuh. Jadi ini seperti nggak tahu deh. Ini kok konsepnya tuh garang banget ya. Ada baut, semuanya baut, dan dari tutup bensinnya tuh di clear warna gris atau abu-abu. Jadi gitu, Cak, ya. Oke. Kalau kita lihat dari samping agak ke atas seperti ini. Nah, sosoknya kalau kita perhatikan di bagian sini, ya kan, lelernya, tekuk-tekukannya, perhatikan aja, menekuk dan tekuk-tekukan. Dan kalau kita lihat di sini bahkan ada lagi. Jadi gini, modelnya berlapis-lapis ya. Ini satu lapis layer. Kemudian di sini ada lagi layer tambahan, ya. Lalu di bagian sini ada lagi layer. Jadi bertumpuk-tumpuk banget. Kita seperti melihat desain daripada ADV 150. Dan di sini emblem CB 150X. Emblemnya dan clear-nya di clear warna Dove ya, Dove gris. Ini gris ya. Oh, apa ya? Ini black ini, kayaknya ini black ini. Black, dan kemudian di bagian strippingnya minimalis banget, gak ada stripping sih, hanya tempelan stiker Honda. Dan di sini kalau kita perhatikan tuh, lihat, Cak, lah, bolong-bolongnya Kang Mas. Lihat nih, seperti rem R dibuat seperti muskuler ya. Bener-bener ini banyak sekali tumpukan, Cak, kalau kita perhatikan. Ini ada bolongan, ada tekukan masuk ke dalam. Kemudian di bagian sini ada lagi masuk ke bawah. Jadi kalau kita dari atas sampai ke bawah sini, sampai ke atas sini, dan kalau kita perhatikan juga, nah ini moncongnya, bagian moncongnya, ini bagian moncong lidahnya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini. Nah, jadi memang totally benar-benar adventure bike banget, baik banget, adventure bike. Dan sini ada semacam bolongan, Cak. Di sini ada semacam kayak tarikan juga di sini. Kemudian di sini kiri kanan bolong. Lidahnya demikian. Dan kalau kita lihat dari front ankle seperti ini, sosoknya front ankle seperti ini. Jadi looks-nya memang ada tarikan. Dan tulisannya CB 500X itu terlihat berkelas banget. Nah, by the way, mohon maaf kalau mungkin berisik di sini, Cak, ya. Karena memang saat ini ada peluncuran produk. Nah, kalau kita lihat dari agak ke bawah. Nah, seperti ini. Yes, sampean perhatikan saja sosoknya sampai menilai. Dari depan benar-benar kayak muskuler, tebel banget, Cak, asli tebel banget dari sini. Gila nih, benar-benar kayak motor 500 cc asli. Agak ke bawah seperti ini. Dan perhatikan aja pelan-pelan, biarkanlah gambar yang berbicara. Nih, lihat nih, tekukan dalam, moncong metungul meneh itu, di dalam lagi metungul meneh. Ini ada tulisan XX. Ini XXX gitu ya. Jadi memang karakteristik atau karakter bahasa filosofi. Jadi gitu ya. Sementara di sini 37 mm dan suspensinya menggunakan model emas. Jadi gold. Dan kalau kita perhatikan di bawah sini juga sama. Bawahnya kalau kita lihat di sini bottomnya silver. Sementara wave-nya ini menggunakan common part yang sama dengan CB50R biasanya ataupun CBR50R. Dan di sini menggunakan mesin 2 piston. Lalu pelek-peleknya, Cak, sama aja ya. Model palang Y. Dan diberikan finishing warna perunggu atau coklat ya, seperti itulah. Dan ukurannya 100/80, 17 inci. Nah, sementara dalamnya seperti ini, radiatornya menggunakan radiator yang sama. Dan stroke-nya ini panjang ya. Kalau ada yang nanya, stroke-nya beda ya. Jadi dia memang panjang. Ini katanya Honda diracik khusus oleh Showa untuk memberikan kenyamanan berkendara. Jadi ayunannya lebih mantap, lebih lembut. Dan kita lihat dari undercoil-nya seperti ini. Undercoil-nya tuh benar-benar semuanya serba tekukan gitu, Cak. Semuanya dibuat serba tekukan. Engine yang sama. Dan kalau kita lihat di bagian sana ada lampu klakson. Klaksonnya maksudnya nih. Klaksonnya di sini. Jadi gitu. Oke, kita akan menjelajah dari samping sedikit ke samping kiri. Nah, seperti ini. Perhatikan aja lekuk-lekukannya.
dari samping. Gila mas, ini ganteng banget. Sebenarnya kalau Honda mau merubah bagian belakang pasti lebih keren. Sayang sekali sih, ini udah bener-bener very perfectly di bagian depan, tapi belakangnya terkesan sama aja. Ini yang memberikan feel agak kurang aja, tapi secara general tetap cakep sih. Nah ini dari samping seperti ini ya, perhatikan ya tarikan-tarikannya, dan ini bener-bener gembung gitu loh Cak. Kalau kita lihat dari samping gembung. Mungkin di video nggak kelihatan, tapi kalau saya melihat asli gembung dan semuanya serba tarikan-tarikan layer-layer yang memberikan feel very agresif. Nah ini dari bawah, samping engine-nya di-clear warna coklat ya, coklat emas. Dan kalau kita perhatikan di bagian sini ada semacam kisi-kisi. Nah bener-bener galak banget asli. Oke, jadi kalau kita perhatikan juga dari samping, ini bagian samping ya, kita udah melangkahi depan tadi ya, dari bagian konsolnya depan, speedometer dan sebagainya. Lihat nih dari samping kayak gini. Nah perhatikan aja nih Cak, dari gambar berbicara sekali lagi, dan lampu senya sudah LED pastinya. Dan kalau kita perhatikan di bagian agak ke atas seperti ini. Yes, this is new CB 150X yang lolos dari pantauan IWB, luar biasa, ketat banget proteksinya. Ini dari belakang seperti ini, gila ya, tuh. Semuanya serba luar biasa. Wow, kayak robot bener. Ya, oke kita akan melangkah bagian samping dulu. Nah, bagian samping ini cenderung sama dengan CB90R yang biasanya. Tidak ada perombakan di sana ya. Bahkan dari knalpotnya menggunakan common komponen yang sama, jadi common part yang sama. Dari sini semuanya sama, IWB nggak akan banyak terangin lah karena ini sama aja. Baik dari end cap mufflernya, finishing daripada silencernya sama aja. Termasuk footstepnya Cak, footstepnya juga sama aja. Dan di sini tulisan 6-speed DOHC sama juga, namun yang berbeda totally dari sini. Yes, jadi gitu. Jadi kalau kita lihat dari belakang, ini dia swing armnya sama ya, semuanya serba sama. Belakangnya seperti ini sosoknya. Jadi dia memang tinggi bagian depan ya, bagian belakangnya seperti ini. Tuh, perhatikan, sebagian agak ke kiri seperti ini. Sampai yang menyimpulkan bagaimana sosok motor ini. Yes, jadi ini adalah motor dengan kubikasi mesin yang sama, 149,3 cc kalau nggak salah ya. Ini dari samping seperti ini Cak. Dari samping ya, betapa tingginya ini, dan memang Honda mengatakan bahwa ini salah satu cara untuk memberikan adventure yang baik. Wah, sampean itu kemana aja sih? Sampean ke Mandalika nggak ajak aja udah ngetes nih Cak. Nih si Jendi Mas kurang ajar nih, saya tinggal nih. Cuman kurang digeber lah, harus geber harusnya. Nggak boleh, nanti nggak boleh diusir kan? Iya. Lanjut lah. Siap, lanjut dulu ya. Oke. Nah jadi gitu ya, Jendi Mas tadi. Nah itu suspensinya Cak, kembali lagi dari sini totally different di sini, tinggi banget. Yes, nah dapat artikan Cak. Godaan luar biasa memang Kang Mas. Godaannya luar biasa di sini Cak. Lihat nih, BB sangat suka di bagian area depan ini, bener-bener seperti bukan 150 cc itu aja. Sampai harus lihat langsung Cak. Kalau CWB yang cerita, sampai nggak akan percaya ngono wae Kang Mas. Gendeng tenan pokoknya. Ini padat banget di sini. BB katakan pinter ya HM. Jadi dia ini kayak dikasih penutup. Jadi feel-nya jadi padat, nggak terlalu kopong. Karena ini adalah kekurangan dari DOHC engine 150 cc yang memang terkesan tidak terlalu besar engine-nya. Ini sudah monocross ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Nah, oke. Dari samping agak ke kiri. Nah, oke. Jadi gitu ya, mungkin informasi sekelas buat sampai semuanya supaya sampai puas. Nah, ini dari depan seperti ini Cak, sosoknya. Saya kita nggak bisa hidupin ya. Kalau kita lihat dari sini melengkung dia Cak. Nah, dia ini melengkung di sini nih. Melengkung di sini. Nah, oke. Sosoknya seperti ini. Dia akan mutari dari atas. Dan ini memang lihat nih, bagian sini aja kayak ada tekuk-tekukan semacam. Semuanya terkesan serba muskuler feel-nya ya. Kita puterin dulu. Coba puterin, memang lagi dirubung orang banyak nih, jadi kita nggak bisa clean. Ini dari samping sebelah kanan. Kita lihat dari sini sebelah kanan, dan ini dari atas sedikit. Monggo sampai menilai. Ya, jadi kita akan review besok lagi yang lebih bagus lagi Cak.
karena memang kita saat ini terbatas dengan kondisi yang sangat ramai. Ibu akan nge-share sama semuanya perihal detailnya seperti apa, stroke dan sebagainya, bahkan engine seperti apa, mapping seperti apa, dari samping seperti ini ya. Jadi biar terpuaskan kita akan review lagi besok. Ini sedang ada kesibukan, Cak. Para jurnalis sedang memotret sesi foto. Kita lihat. Ini sosoknya dari samping. Sampai lihat aja. Memang motor ini potensi sangat besar. Nah, sedang sesi potret dari bawah seperti ini. Jangan perhatikan saja. Memang cakep. Ini kalau kita lihat dari belakang sosoknya CB 150X. Nah, perhatikan saja, Cak. Cakep ya? Iya, Mas sampean. Coba komen. Gak pernah menyangka ya. Ternyata gila ya. Berarti apakah New Sport Cafe akan rilis nanti? Kita nggak tahu. Kita akan terawang lagi. Karena project yang kita pikir sebagai motor yang akan dirilis ternyata adalah motor adventure. Nah, jadi gitu. Lihat dari bawah seperti ini. Detailnya ya. Nah, Cak, jadi itu sekelas informasi buat sampean semuanya tentang generasi terbaru motor Honda yang sudah dirilis barusan. Dan informasi buat sampean semuanya, harganya di angka 32 hingga 35 jutaan. Jadi fix untuk price-nya masih akan digodok nanti dengan target penjualan sekitar 1.500 unit ya sebulan. Jadi ini sudah bisa dipesan kalau sampai tertarik motor ini, dan informasinya nanti kalau tidak salah mungkin di awal tahun baru akan didistribusikan. Jadi mas produksinya awal tahun ya. Informasi aja gitu buat sampean semuanya dari Wan Benaran. Dan kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ujung hari kamu sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.